Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Milianti Lumban Gaul, NPM 19010100280. Yang kedua, Dita Cahaya Sembulon dengan NPM 19010100287. Yang ketiga, Chelsea Siska Mita Siburian dengan NPM 19010100283. Yang keempat, Presley Cairul yang dengan NPM 19010100296. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian KTSP. Yang pertama, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah, menurut buku Robert Jais 1967. Yang kedua, mengapa muncul KTSP? Adapun munculnya KTSP diakibatkan yang pertama, bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan otonomi daerah. Yang kedua, kebijakan yang mendukung. Yang ketiga, teori pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik KTSP. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut, yaitu A. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Selain itu, sekolah dan satuan pendidikan juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. B. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan Dewan Pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. D. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Keempat, yaitu komponen KTSP. A. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. B. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SL, SI, dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang keenam, meliputi sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang keenam, pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu analisis konteks. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama analisis konteks yaitu 1. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik atau kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Yang ketiga yaitu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian B. Mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan diatur sebagai berikut. 1. Tim penyusun. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Yang kedua, kegiatan. Menyusun KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pemberlakuan. Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Perkenalkan, nama saya Chandra Siska Mita Shiburian, NPM saya 190102883. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari PPT kami ini, yaitu penilaian dalam kurikulum KTSP. 1. Penilaian kelas. 2. Tes kemampuan dasar. Ketiga, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Keempat, penilaian program. Adapun kelebihan KTSP yaitu 1. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut ahli beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kedua, KTSP memberikan peluang yang lebih luas pada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Keempat, kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesepakatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing.
kelima, menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan kepada pemahaman, kemampuan atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Yang keenam, standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan kecakapan belajar maupun konteks sosial budaya. Ketujuh, berbaris kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesepakatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Yang kedelapan, pembelajaran yang dilakukan mendorong terjadinya kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja yang membentuk kompetensi peserta didik. Kesembilan, evaluasi berbaris kelas yang menekankan kepada proses hasil belajar. Yang kesembilan, berpusat kepada siswa. Yang ke-10 berpusat kepada siswa. Yang 11, menggunakan berbagai sumber belajar. Ke-12, kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Kekurangan KTSP, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. 9. Bagaimana implikasi KTSP terhadap aspek pembelajaran? Implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan mewakili warna yang sangat berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kunci yang menentukan serta menggerakkan daerah masing-masing. Karakteristik dan kemampuan peserta didik, keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum di sekolah sangat bergantung pada guru dan kepala sekolah, karena dua figur tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi di sekolah. Dengan KTSP, guru dituntut untuk membuktikan profesionalisnya dan mereka dituntut untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang telah digali dan dikembangkan oleh peserta didik. Tugas guru bukan mencurahkan dan menyuplai peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi mereka berfungsi sebagai motivator, mediator, dan fasilitator. Diakui bahwa berhasil tidaknya implementasi tersebut dalam pembelajaran, terutama dalam penyelesaian kurikulum dengan tuntutan globalisasi, perubahan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Samping itu, implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber belajar, sarana dan yang memadai, terutama kondisi ruang pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan alat bantu pembelajaran. Dalam implementasi KTSP, dalam proses pembelajaran menuntut guru dan kepala sekolah untuk memperhatikan 3 komponen utama, yaitu standar nasional pendidikan. Silabus yang dikembangkan harus merumuskan secara jelas program pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, serta mekanisme dan kriteria penelitian. RPP perlu dikembangkan secara matang untuk menentukan bahwa kegiatan pembelajaran sudah siap dilaksanakan. Untuk menyukseskan implementasi KTSP dalam pembelajaran, guru tuntut berjiwa mulia, berhati suci, dan rela mengorbankan kehidupannya hanya untuk kebaikan dan pendidikan semata. Demikian hasil video penjabaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.